Menurut kalian, kalau dilihat dari kamera gua, lebih mantep yang mana warnanya? Mendingan handphone mid-range kelas atas atau mantan flagship sih? Kalau ngeliat adem yang Sony, tapi kalau ngeliat saturasi warna yang ngebus, itu si Poco yang lebih bagus. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, pasti kalian bingung nih. Di depan layar kalian ini ada dua handphone ya. Yang pertama handphone ini adalah mantan flagship. Nah, Sony Xperia One. Yang ini adalah handphone kelas mid-range, Poco F3. Nah, jadi di sini gue bukan bahas ini ya, bukan bahas dual speed atau adu speed atau cepat-cepatan siapa, enggak. Di sini gue mau ngebahas ini aja, gue mau ngegiring opini aja, jadi ke arah mendingan handphone mid-range kelas atas atau mantan flagship sih. Nah, ini menarik nih. Di sini gue mau ngebahas itu sih sebenarnya. Jadi ini Sony Xperia One yang kemarin gue habis beli, harganya 2.500.000. Ini mantan flagship dari Sony tahun 2019. Yang ini Poco F3. Ya kalian tahu sendiri lah, banyak video gue yang udah gue bahas tentang Poco F3 ini. Masih mantep ini handphone, sampai sekarang gue gunakan sebagai daily driver. Tuh, semuanya ada aplikasi yang gue butuhin buat jadi daily driver gue. Oke, jadi di sini gue mau ngebahas lebih mending yang mana nih, antara mantan flagship atau handphone mid-range kelas atas. Nah, gue di sini ada 3 pembahasan sih. Nah, yang pertama desain, yang kedua itu kenyamanan penggunaan sehari-hari, dan yang ketiga paling tes kamera. Kenapa gue nggak main game? Enggak lah, kalau main game di sini sebenarnya sih sama-sama bagus. Ini kan prosesornya yang mantan flagship ini, yang Sony Xperia One ini Snapdragon 855 yang kelas flagship pada zamannya. Kalau yang ini Snapdragon 870. Ya, kalau secara angka ya ini lebih tinggi. Tapi kalau misalkan untuk kenyamanan sih ya sama aja sih menurut gue. Tergantung kita pemakaiannya gimana aja. Nah, yang pertama gue rasain sih dari desainnya itu, kalau mantan flagship ya, yang jelas ini handphone flagship ya pada zamannya, tapi ini menurut gue build quality-nya itu cakep. Bahannya depan belakang itu kaca, udah dilapisi Corning Gorilla Glass 6 depan belakang ya. Tuh, ini layar OLED. Kalau yang Sony ini layar OLED, tapi untuk layarnya ini udah resolusinya itu udah 4K. Jadi gue nggak tahu kalau di depan kamera itu kayak gimana kelihatannya, tapi ketika kalian atau gue ngelihat langsung di layar handphonenya ini tuh berasa tajam, bening, asli cuy, bening banget. 4K HDR ya, HDR 4K nya tuh di Sony Xperia One tuh tajam banget, karena ini mantan flagship ya. Otomatis juga bahannya itu, frame-nya itu di sekelilingnya ini udah metal ya. Nah, ini gue waktu awal beli, ini gue dapet kondisi yang kayak gini. Ini gue kasih tunjuk kalian. Ini gue belinya di B-Store, ada lecet di bagian atas ya, kanan kiri ya. Karena ini metal, otomatis dia hanya lecet. Coba kalau plastik, ini mungkin udah pecah gitu. Jadi kelebihannya untuk desainnya sih udah mantep banget ini menurut gue. Ya, desainnya mantep. Build quality-nya kokoh, padat. Udah gitu untuk dimensinya tuh dia memanjang. Beda sama Poco F3 ya, walaupun ini bentang layarnya hanya 6,5 in, tapi dia model memanjang. Hampir sama ya, untuk ukurannya ya. Ukurannya hampir sama, cuman beda lebih tinggi dikit si Sony Xperia One. Nah, kalau lebar, jelas lebih lebar si Poco F3. Nah, kalau dari sisi Poco F3 ini sebenarnya handphone mantap, harga 5 juta, kalian udah bisa dapetin spesifikasi yang tinggi banget, prosesornya 870. Yang jelas prosesor udah cukup powerful buat kalian pilih di tahun 2022 ini. Untuk paling nggak setahun atau 2 tahun ke depan ini udah mantap, udah bagus untuk si Poco F3. Tapi kalau si Sony Xperia One ini menurut gue dipakai buat setahun ke depan juga udah mantap. Tapi sayang ini belum 4G ya. Maksudnya ini belum 5G, ini masih 4G. Jadi buat dipakai buat beberapa tahun ke depan ya udah nggak bisa 5G, jadi hanya mentok di 4G. Tapi kalau keunggulan layarnya sih gue bisa bilang itu kalau untuk kegonjrengan asli. Saturasi warnanya si Poco F3 ini lebih ngeboost di tone warnanya. Tapi dia agak warm.
layarnya itu agak warm. Tapi kalau di Sony Xperia One ini, dia itu bening, layarnya bening. Tapi OLED-nya itu nggak se AMOLED yang si Poco F3. Tapi kalau kenyamanan dilihat itu gue masih mending si Sony. Jadi adem gitu mata ngeliat 4K-nya itu asli. Ini coba gue tunjukin aja deh untuk apa namanya video 4K. Oke, yang ini aja nih. Ada iklan bentar. Ini gue unjukin langsung aja kualitas layarnya langsung ya. Yang ini udah ada. Nah, kalian bisa bedain. Dimulai dari awal aja ya. Tuh. Ini kayak kecepatan yang ini. Sip. Tuh. Kalau ngelihat ademnya itu ademan yang Sony. Ini Sony yang atas ya. Kalau ngelihat adem yang Sony. Tapi kalau ngelihat saturasi warna yang ngebus, itu si Poco yang lebih bagus. Tuh. Ya enggak? Lebih adem yang Sony yang atas. Dilihatnya enak gitu, adem. Tapi kalau karena kan yang layarnya Poco F3 ini kan masih Full HD Plus ya, belum 4K. Tuh. Lebih adem yang atas. Nah, kalau untuk soal layar build quality tetap masih gue pegang itu yang mantan flagship. Build quality cakep. Kalau yang Poco F3 juga ini bahannya kaca depan belakang. Tapi frame-nya dia masih plastik. Nih. Frame-nya itu masih plastik. Belum belum aluminium frame-nya. Nah, kalau untuk dimensinya kayak gini nanti. Tuh, ukurannya juga lebih compact yang ini sih. Karena dia memanjang ke atas. Enak kalau dilihat dari kalau dipakai tuh gue lebih prefer yang ini. Lebih compact tapi memanjang ke atas gitu. Jadi kelihatannya kayak apa, main game juga enak. Kayak megang stick analog gimana gitu. Nah, fitur-fiturnya juga sama-sama bagus kok ini. Ini udah ada NFC di kedua handphone ini juga udah ada. Terus apa lagi ya? NFC udah ada, speakernya juga udah dual speaker. Tapi kalau suara masih gue megang si Poco F3 karena dia udah dual Dolby Atmos, itu udah mantap. Kalau untuk kenyamanan sih penggunaan sehari-hari ya karena gue udah terbiasa si Poco F3 gue jadiin daily driver. Ya Poco F3 enak sih, nyaman sih gue gunakan. Tapi karena gue baru memegang si Sony Xperia One ini, jadi gue masih belum bisa ngerasain yang lebih lanjut lagi nih karena gue belum ada seminggu gue pakai si Sony Xperia One ini. Tapi kalau yang Poco F3 ini udah cakep, enak digunakan buat pemakaian sehari-hari. Tapi ya itu bug yang di MIUI-nya itu yang masih ngedongkol aja gitu sampai saat ini. Masih kurang greget gitu UI-nya. Tapi kalau UI-nya Sony ini enak, hampir-hampir kayak stok Android. Tapi kalau untuk si Sony ini, nih gue kasih tahu sekalian aja ya. Dia udah Android 11 juga loh. Tuh. Tuh, udah Android 11 sama. Kayak ini, si Poco F3 juga udah Android 11. Emang bawahnya Android 11 sih dia. Nah, ini dia. Mana sih? Nah, sama-sama Android 11 gitu. NFC juga udah sama-sama hidup, sama-sama bisa aktif. Jadi ini udah cakep sih. Perbandingannya paling yang terakhir ini kamera. Coba gue mau ngetes kamera kelas mantan flagship sama mid range sekarang. Oke, kalau dilihat dari kayak gini aja, kalian udah bisa nilai belum? Kalau kayak gini aja tuh dilihat kayaknya masih gue megang Sony. Detailnya itu dapet. Ya, masih megang Sony 4:3. Ini gue ukurin 3:4 ya. Tuh. Oke, coba gue foto satu objek dulu. Pertama Poco F3 dulu dah. Coba gue cari angle yang pas untuk warnanya. Karena kita lihat warna nanti. Nah. Itu udah ada. Sekarang si Sony. Nah, oke. Menurut kalian, kalau dilihat dari kamera gua,
lebih mantap yang mana warnanya. Ini belum gue zoom ya. Tuh. Lebih adem yang mana gitu lihat. Ini gue zoom mentok ya gambar bunganya. Ini gue zoom mentok. Sony ya. Sony mantap ya. Ini gue zoom setengah, kira-kira segini setengahnya. Nah, masih Sony sih gue lebih pengen. Tapi kalau untuk ngebus warna ya tetap Poco F3. Dia kalau warna hijau lebih hijau gitu. Beda sama si ini. Tapi kalau detail jauh Sony megang. Kalau detail Sony, kalau warna si Poco F3. Itulah bedanya mantan flagship, tetap aja mantan flagship ya enggak. Kalau Sony kan mid-range yang kelasnya memang udah hampir flagship ya, karena SoC-nya tadi. Nih, masih lebih enak dilihat yang Sony ketimbang si Poco F3. Nanti gua kasih unjuk dulu deh nih perbandingan setelah gua pindahin ke PC. Ini dia. Ya kalau menurut gue sih gue pegang masih si Sony kalau untuk kualitas kamera. Oke, paling itu aja dulu sih yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi kalau pilihan gue mending mantan flagship atau kelas mid-range. Kalau gue suruh pilih sih bingung sebenarnya. Karena Sony ini yang gue dapetin ini Sony luar ya, Docomo. Jadi bukan resmi Indo. Jadi kalau gue tanya seller penjualnya sih udah aman, garansi sinyal lifetime. Jadi kalau gue harus pilih sih gue memilih si Sony. Tapi memang baterainya ya kalian tahu sendiri mantan flagship kan memang udah beberapa tahun lalu keluar. Tapi si Poco baterainya sih masih powerful, jauh kalah sama si Sony. Poco baterainya masih mantep. Tapi kalau untuk kenyamanan sih kayaknya Sony nih. Tapi ya itu baterainya. Baterainya udah mulai drain, tapi nggak terlalu parah banget sih, masih bisa digunakan lah seharian. Kalau kalian nggak main game-game yang ekstrim gitu. Nah oke, ya udah segitu dulu aja. Perbandingan antara handphone mantan flagship sama seri mid-range yang gue pakai Poco F3 sama si Sony Xperia One. Ya udah, kalau kalian suka video gue yang model-model kayak gini, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.